너는 어디에 있을까? 어디서 무얼 할까? Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi bisa berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Dan video ini langsung di dapur ya teman-teman untuk bikin dagangan. Jadi ini saya mau nyobain resep bolu susu. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi Allah berikan saya kesehatan ya teman-teman. Jadi saya bisa beraktivitas dengan baik seperti yang saya rencanakan. Dan saya juga berharap buat teman-teman juga begitu. Semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi bisa melakukan segala kegiatannya yang seperti teman-teman rencanakan. Dan pokoknya saya berdoa dan berharap semoga teman-teman semua dan keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Amin. Untuk detail takarannya atau seberapa banyak bahan yang dipakai, ini seperti yang tertulis aja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa catat. Jadi ini saya nemu untuk bolu susu ini tuh tertariknya karena menggunakan 2 butir telur ya teman-teman. Jadi menurut saya kayaknya kalau untuk dijual bisa lebih ekonomis karena nggak terlalu banyak penggunaan telurnya. Oke, ini saya lagi nyiapin di wadah yang mau saya mixer duluan ya teman-teman. Jadi tadi saya udah masukin gula pasir, terus saya juga udah masukin vanila bubuk, dan ini tuh ada SP, dan terakhir tadi saya masukin garam. Oke, untuk timbangannya kita singkirin dulu karena udah nggak ada bahan lagi yang mau saya timbang. Jadi ini tinggal kita mau mixer bersama dengan telurnya ya teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, ini telurnya cuma pakai 2 butir aja. Saya pakai telurnya ini yang dalam keadaan suhu ruang ya teman-teman. Jadi saya selama jualan ini tuh nggak pernah lagi nyimpen telur di kulkas karena rata-rata penggunaan telur untuk bikin kue itu tuh emang yang pakai suhu ruang. Karena saya masih amatiran, jadi saya kurang tahu alasannya apa. Nanti sambil berjalannya waktu ya teman-teman saya cari tahu, atau mungkin ada teman-teman yang udah ngerti kenapa menggunakan telur yang suhu ruang. Boleh ditulis di kolom komentar, kita jadi sama-sama belajar, dapat ilmu juga. Oke, untuk adonannya tadi saya pakai mixer dengan kecepatan tinggi. Terus ini saya mixer sampai benar-benar mengembang dan putih berjejak kayak gini. Lanjut kita masukin tepung terigunya. Jadi selain karena telurnya yang dipakai cuma 2 butir, terus saya lihat dari resepnya itu tuh bahan yang dipakai tuh nggak ribet, nggak banyak gitu ya teman-teman, perintilannya tuh nggak banyak. Jadi menurut saya tuh kayak menarik aja kalau buat ide jualan. Sebenarnya dari contoh video yang saya dapat untuk resepnya ini tuh dia pakai loyang besar, jadi emang bukan buat jualan, kayak buat konsumsi pribadi. Karena saya mau pakai buat jualan, jadi seperti biasa nanti saya taruh pakai cetakan atau loyang tulban mini gitu ya teman-teman, jadi biar lebih ekonomis. Nah ini barusan saya masukin susu. Jadi ini tuh diambil dari susu bubuk dan air hangat gitu ya teman-teman. Jadi untuk susunya udah dilarutin. Teman-teman bisa pakai susu Denko yang sasetan yang ukurannya 27 gram lalu larutkan dengan air hangat. Dan oke, yang terakhir saya masukin minyak goreng. Dan bener kan teman-teman, untuk resepnya tuh nggak neko-neko banget, bener-bener simple banget ya teman-teman. Jadi nggak banyak perintilan yang harus kita persiapkan gitu. Jadi emang bener-bener bikin saya tertarik untuk jadi ide jualan. Oke, untuk minyak gorengnya tadi saya pakai mix kecepatan rendah aja, agak tercampur gitu aja. Dan lanjut ini biar bisa meyakinkan tercampur rata, ini saya aduk menggunakan spatula aja. Oke deh, udah beres untuk mempersiapkan adonannya, dan lanjut ini saya mempersiapkan untuk cetakannya. Untuk cetakannya, seperti tadi saya bilang, saya pakai tulban mini yang ukuran 8 inch. Ini tadi udah saya siapin, udah saya olesin menggunakan olesan Carlo. Tapi menurut saya, ini kan bolunya dikukus ya teman-teman, bukan untuk dipanggang. Jadi menurut saya olesan Carlo ini tuh nggak cocok. Lebih enak kalau untuk dikukus itu diolesin aja
aja pakai menggunakan minyak goreng. Tapi baru aja saya dapat pelajaran kalau untuk bolu kukus gitu ya teman-teman, cetakannya tuh untuk minyak gorengnya diolesin di bagian bawahnya aja atau di bagian dasarnya. Pinggir-pinggirnya tuh nggak usah diolesin pakai minyak goreng karena nanti bolunya itu akan mimpes gitu kalau udah selesai dikukus. Jadi itu saya baru belajar lama-lama ketika saya bikin brownies itu ya teman-teman, donat brownies. Kan saya pakai tulban mini kayak gini juga. Biasanya itu saya kalau ngukus itu cetakannya saya kasih minyak goreng tuh di seluruh bagian loyangnya gitu ya. Tapi kemarin terakhir saya bikin untuk donat browniesnya itu saya kasih minyak gorengnya tuh di bagian dasarnya aja, pinggir-pinggirnya tuh enggak. Dan alhamdulillah untuk donat browniesnya itu tuh nggak mimpes ketika selesai dikukus gitu. Jadi ini untuk yang bolu susu ini, kenapa saya bilang untuk olesan Carlo ini tuh nggak cocok gitu ya teman-teman untuk kukusan, karena dia tuh untuk bolunya tuh kayak brudul gitu loh teman-teman, bagian bawahnya jadi nggak kekel gitu. Walaupun untuk bolunya itu tuh udah dimasak benar-benar mateng. Semoga teman-teman paham dengan istilah saya yang berudul terus nggak kekel gitu ya, karena saya juga bingung untuk bahasa Indonesianya menggunakan istilah yang tepat tuh apa ya. Pokoknya tuh dia nggak mulus gitu, nggak seperti saya biasanya kalau pakai olesan Carlo kalau lagi untuk bolu yang dipanggang di oven. Kalau yang bolu dipanggang di oven pakai olesan Carlo itu tuh bener-bener mulus hasilnya. Jadi untuk kukusan menurut saya sih emang lebih cocok untuk loyangnya itu emang lebih cocok pakai olesan minyak goreng aja. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru gitu ya, atau belum tahu sama seperti saya, baru tahu belakangan ini olesan Carlo itu apa. Olesan Carlo itu olesan yang 1:1 ya teman-teman, yaitu pakai minyak goreng, terus juga tepung terigu sama margarin, itu semua saya pakai 1 sendok makan. Jadi semua 1:1, dan itu bagus banget buat olesan loyang yang dibuat di oven gitu ya teman-teman, yang dipanggang. Itu hasilnya benar-benar nggak fail gitu ya teman-teman, hasilnya mulus banget dan gampang dicopot gitu ya, dikeluarin dari loyangnya gitu. Dan kalau untuk teman-teman seandainya ada yang mikir kalau loyangnya yang dikukus cuman diolesin pakai minyak goreng di bagian bawahnya, nanti ngelepasnya gampang apa enggak? Alhamdulillah ngelepasnya tetap gampang ya teman-teman, walaupun bagian samping-sampingnya tuh enggak gitu ya, nggak diolesin minyak goreng. Nah ini alhamdulillah untuk adonannya udah semua saya masukin ke dalam cetakan tulban mini ini, dan ini tuh saya lagi ratain pakai tusuk gigi ya teman-teman, saya nggak punya tusuk sate, jadi tuh kayak diputer-puter gitu aja biar nggak ada rongga-rongga udara gitu di dalamnya. Nah setelah itu baru nanti kita hentak-hentakan gitu ya teman-teman, karena tuh tadi saya lihat di adonannya tuh banyak gelembung-gelembungnya gitu teman-teman, jadi biar nanti dia nggak mimpes, jadinya harus baiknya sih dihentak-hentakan gitu ya teman-teman. Sebenarnya saya juga nggak tahu teknik pastinya kayak gimana, cuman ini berdasarkan pengalaman saya aja. Kalau dihentak-hentakan kayak gitu tuh bolu tuh nggak mimpes gitu. Biasanya kan kalau abis dikukus tuh kelihatannya mumbul gitu ya, tapi kalau udah dingin tuh mimpes. Oke, tadi saya sembari nuangin adonan ke dalam cetakannya. Ini tadi saya manasin dandang ya teman-teman, atau kukusan. Ini tuh airnya udah mendidih. Lanjut ini kita masukin ya teman-teman ke dalam kukusannya. Untuk tadi saya satu adonan itu tuh dapatnya 9,5 ya teman-teman. Jadi 10,5 gimana? 10 tapi nggak full gitu ya teman-teman. Jadi yang buat dijual cuma 9 adonan aja. 9 adonan, 9 piece aja. Tapi nggak apa-apa karena memang kan penggunaan telurnya cuma 2 butir, dan itu buat saya tuh cukup gitu ya. Dan alhamdulillah ada untungnya gitu ya teman-teman. Nah ini udah saya kukus, ini tuh sekitar 15 menit menggunakan api sedang aja ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini udah dicek kira-kira matang apa enggak, ditusuk menggunakan tusukan sate atau tusuk gigi gitu. Kalau udah nggak ada yang nempel ya insya Allah sih ini udah mateng. Dan tadi saya udah cek dan alhamdulillah ini udah mateng. Jadi ini saya angkat, lanjut untuk kukus yang kedua.
Dan alhamdulillah untuk bolu ini kan pertama kali ya teman-teman untuk dibawa suami ke kantor untuk dijual. Alhamdulillah bolunya kemarin habis ya teman-teman. Dan insya Allah ketika saya bikin lagi yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya mudah-mudahan akan habis terjual terus. Artinya berarti bolu ini tuh enak dan ada peminatnya gitu. Semoga aja gitu ya teman-teman, karena selama saya jualan masih signature dagangan saya tuh masih bertahan di kue sus aja gitu. Sebenarnya saya pengen punya dagangan yang andalan lagi selain kue sus gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini semua bolunya udah saya keluarin dari cetakannya. Mungkin teman-teman ada yang ngeliat tuh kayak pinggir-pinggirnya pada berudul gitu loh teman-teman, nggak mulus. Nah ini tuh untuk bolunya atasnya nih tadi udah saya olesin sama buttercream gitu ya teman-teman, dan ini saya kasih topping keju gitu biar lebih cantik. Nah teman-teman kalau ada yang mau kasih topping meses juga monggo silakan, tapi kayak menurut saya tuh kayak manis kasih gurih keju itu lebih mantep gitu, tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Oke, semua udah selesai dikasih topping keju dan udah saya kemas di dalam plastik OPP kayak gini. Nah ini kita coba untuk bolu yang ke 10,5 itu. Jadi yang setengah ini yang kita icipin, dan alhamdulillah ini hasilnya lembut banget untuk bolunya, manisnya juga pas. Jadi teman-teman boleh dicoba. Dan lanjut ini videonya di jam 4 pagi atau jam 4 subuh. Lanjut ya teman-teman, saya mau bikin menu bekal makan siang suami dan buat makan saya seharian. Jadi tadi saya udah manasin wajannya dulu sebelum saya kasih minyak, karena biasanya itu bikin wajannya tuh nggak nempel. Jadi ini saya tuh mau ngegoreng ikan ya teman-teman. Biasanya kan kalau goreng ikan itu suka nempel-nempel nih kalau nggak pakai wajan yang oven, wajan teflon gitu teman-teman. Dan lanjut ketika wajannya udah saya kasih minyak goreng, saya nunggu minyak gorengnya agak panas. Nah ini saya lagi nyiapin untuk perbumbuannya. Seperti biasa lah ya teman-teman. Ini ikannya tuh mau saya balado aja. Jadi seleranya suami itu tuh selain sayuran yang berkuah, dia tuh juga seneng makanan tuh yang balado-balado gitu. Apapun itu di balado, dia suka banget, dan insya Allah pasti saya akan dapat pujian dari dia. Ya kita mah seneng-seneng aja ya teman-teman, apapun yang kita bikin terus dapat pujian, dimakan habis tuh udah masya Allah bikin kita dari capek tuh jadi seneng gitu. Ini tuh seperti biasa, seperti biasanya udah saya pakai berapa kali tuh kata-kata seperti biasa. Bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, terus juga tomat dan cabai teman-teman. Udah itu aja. Oke, karena minyak gorengnya udah panas, jadi kita masukin ikannya teman-teman, kita goreng sampai benar-benar kering. Ya pokoknya seperti yang orang-orang bilang, kita tuh gorengnya kepalanya tuh jangan saling berjajar karena nanti lama matengnya ya teman-teman. Lawakan lama biar mereka nggak saling ngobrol gitu ya. Masih lucu nggak? Enggak ya. Krik-krik gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman, kita persiapkan untuk bumbunya. Tadi udah selesai semua, saya kupas. Terus ini juga udah dicuci, tinggal kita mixer blender gitu ya. Ini saya pakai chopper aja ya teman-teman, karena ya biar cepet aja gitu. Dan hari ini teman-teman masak apa? Apakah seperti saya? Menunya ikannya diapain teman-teman, selain kayak saya nih di balado? Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih masukan. Saya kemarin udah nyobain tongkol di acar. Nah ini mungkin ikan kembung ini kira-kira ikan kembung apa ikan ekor kuning ya. Pokoknya ikan ini juga enak ya teman-teman kalau di bumbu acar kuning kayak gitu selain di balado. Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih ide masakan selain di balado dan dikasih acar kuning itu kira-kira enaknya apa kalau untuk ikan ya teman-teman selain digoreng biasa. Waktu dulu zaman saya masih di Makassar tuh saya pernah masak ikan tuh pakai bumbu kuah palu mara gitu ya teman-teman. Itu tuh pakai bawang putih terus asam sama kunyit bubuk, terus itu dikasih kuah, udah tuh rasanya seger enak banget, tinggal dikasih gula garam gitu. Pokoknya itu tuh zaman dulu waktu saya merantau di Makassar, itu tuh jadi menu andalan saya. Karena waktu di Sulawesi itu di Makassar tuh banyak banget ikan ya teman-teman, karena kan di sana deket laut gitu ya teman-teman. Terus jadi ikan tuh pada murah-murah. Kalau ikan bandeng di sana tuh sebutannya ikan bolu gitu. Tapi saya lupa inget, tapi bener nggak sih tadi yang saya sebut ikan itu di bumbu palu mara? Jadi ragu ngomongnya. Tapi saya ingat saya sih itu nama masakannya palu mara. Tapi nanti saya browsing lagi deh bener apa salahnya.
Dan alhamdulillah untuk ikannya ini udah kering ya teman-teman, udah mateng. Lah lanjut ini tinggal kita proses untuk masak baladonya. Ini tuh kalau dilihat-lihat kayaknya minyak jelantahnya tuh banyak banget ya. Tadi saya berarti pakai minyaknya untuk goreng ikan tuh harusnya jangan banyak-banyak, karena biasanya kan untuk goreng ikan tuh minyak jelantahnya tuh jadi kotor banget gitu ya teman-teman. Tapi ya udah, sebenarnya tuh saya tadi ngasih minyak agak banyak tuh karena berharap untuk ikannya tuh kalau digoreng tuh bisa jadi lebih garing gitu. Karena biasanya kan kalau gorengan tuh kasih minyak banyak tuh biasanya lebih garing. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini tuh untuk wajannya tadi minyaknya udah saya kurangin. Terus ini untuk cabai yang udah di blender udah saya masukin. Kita tinggal tunggu aja sampai bumbunya benar-benar tanak. Baru deh kita kasih bumbu dan ikannya nanti tinggal kita masukin ke dalam bumbunya ini. Nggak lain dan nggak bukan untuk seasoningnya gula pasir, garam, sama kaldu ayam. Udah itu aja ya teman-teman, benar-benar simple. Jadi sat-set aja, cepet-cepet selesai gitu ya. Pokoknya saya kalau masak kapan ya ribetnya, kayaknya insya Allah sih nggak pernah ribet, karena masakannya ya simple-simple aja, yang gampang-gampang aja gitu ya teman-teman. Oke, semua udah dimasukin untuk seasoningnya. Jadi ini udah tinggal aduk rata. Lanjut kita icipin aja ya teman-teman, kira-kira udah pas apa belum atau masih kurang apa. Nah nanti baru deh dimasukin ikannya. Soalnya kalau ikannya dimasukin di awal-awal tuh nanti kan diaduk-aduk itu takutnya hancur ya teman-teman. Jadi ya udah, kita masukinnya setelah semuanya bumbunya kira-kira udah pas apa belum. Dan mari kita tenggelamkan ikannya di dalam lautan cabai, tomat, bawang. Insya Allah ini nggak pedas kok teman-teman, karena ini tadi kan pakai tomat ya teman-teman. Terus ini merahnya juga pakai cabai merah keriting. Kalau untuk rawitnya juga nggak terlalu banyak. Jadi emang kelihatannya tuh kayak merah merona banget, tapi insya Allah ini tuh nggak terlalu pedas gitu. Aman-aman aja insya Allah buat lambung saya. Ya yang kadang suka kambuhan gitu ya teman-teman. Soalnya kalau mau semua dipantang tuh agak bingung saya sama makanan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya udahlah ya. Ini yang penting dalam batasan yang wajar aja gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah beres, tinggal kita masukin ke dalam wadahnya ke piring saji gitu ya, yang bahan-bahan bahasa kerennya. Udah deh, makin kesini ngomongnya makin belepotan. Dan hari ini makan ini tuh pakai nasi anget, masya Allah nikmatnya luar biasa ya teman-teman. Terus juga ini tuh cuman ketinggalan timun aja. Biasanya tuh saya suka beli timun gitu ya teman-teman buat segerannya gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak beli waktu belanja kemarin. Tapi ini tuh udah tetap bikin nambah-nambah nasi. Gimana tuh? Antara senang makannya lahap, antara sedih badan tambah lebar. Oke, dagangan udah beres. Terus ini juga menu buat suami dan makan saya seharian udah beres. Tinggal prepare aja nih buat suami berangkat kerja. Jadi hari ini tuh saya dagangnya bolu susu, terus juga bread pizza, dan nggak lupa makaroni. Cuman kemarin saya beli bumbu antakannya, itu biasanya saya beli bumbu apa namanya? Bumbu taburnya itu biasanya balado. Saya pikir teman-teman di kantor tuh pakai bumbu balado terus tuh nanti bosen, nggak taunya pas saya ganti jadi sapi panggang pada nanyain kenapa nggak balado lagi. Jadi oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Nggak lah saya lanjutin ya teman-teman, karena nanti kegiatan saya seperti biasa bikin dagangan lagi. Pokoknya repeat aja kegiatan saya begitu dan begitu lagi. Dan oke, suami udah berangkat dan saya juga mau pamit sama teman-teman semua. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu support video saya, channel YouTube saya, dengan memberikan komentarnya, memberikan like-nya, bahkan mau share link video saya agar bisa ditonton banyak orang. Masya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman. Pokoknya segala kebaikan teman-teman semua, saya cuma bisa doakan kembali baik buat teman-teman semua. Dan mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.